Jadi gimana guys? Sekarang udah tahu kan psikopat itu apa, penyebabnya apa, ciri-cirinya apa, apakah bisa disembuhkan atau tidak, dan pengertiannya juga. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku, Dwify Stories. Sebelum kita lihat videonya, aku mau ngucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah mau subscribe ke channel aku. Terima kasih juga buat kalian yang udah klik video ini. Sekarang di sini aku akan membahas tentang apa sih itu psikopat. Di sini aku akan menjelaskan secara rinci apa itu arti psikopat. Selama ini aku selalu memposting cerita-cerita yang ada kata psikopatnya. Mungkin ada di antara kalian yang belum paham apa sih itu kata psikopat itu artinya. Jadi sekarang aku akan membahasnya secara rinci. Jadi jangan di skip ya video ini, nonton terus sampai habis supaya kalian benar-benar paham apa sih sebenarnya arti dari kata psikopat. Oke, langsung aja kita lihat videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe ya, terutama subscribe supaya channel aku berkembang. Oke, thank you atas bantuannya. Kita lihat videonya. Check it out. Yang pertama, apa sih itu psikopat? Atau pengertian dari kata psikopat. Jadi menurut buku, secara harfiahnya, psikopat adalah gangguan yang membuat seseorang jadi tidak memiliki hati nurani dan empati. Sehingga orang yang psikopat cenderung manipulatif, mudah berubah, dan seringkali berbuat kriminal. Nah, dari pengertian ini kita tahu apa sih itu psikopat. Jadi sebenarnya psikopat itu adalah sebuah gangguan kejiwaan ya guys, yang membuat kita itu jadi nggak memiliki rasa kasihan terhadap orang lain. Dan di sini dikatakan bahwa orang yang psikopat itu cenderung manipulatif. Kalian tahu nggak arti dari manipulatif ini? Kayak licik gitu guys. Dia itu bisa membuat seseorang itu percaya kepadanya. Dia bisa membuat seseorang itu jadi tertarik kepada dia dan bisa menyembunyikan sifat sebenarnya dari dirinya tersebut. Dan di sini dikatakan bahwa orang psikopat itu mudah berubah. Ya, ini pasti benar sekali karena orang psikopat itu cenderung mudah berubah-ubah artinya guys. Sekarang senang, bisa sebentarnya itu langsung jadi sedih, bisa langsung jadi marah, gampang marah, jadi gitu guys. Dan di sini sering kali berbuat kriminal. Nah, kalau ini nggak usah diragukan lagi ya guys, karena orang psikopat itu suka lihat keributan gitu. Karena kenapa? Karena dia nggak kasihan sama orang lain, dia nggak kasihan sama orang yang udah misalnya berdarah-darah, dia malah senang gitu lihatnya guys, orang berantem gitu. Mungkin dia malah ikut-ikutan nanti. Yang kedua, ciri-ciri dari orang psikopat. Ciri-ciri dari orang psikopat yang pertama adalah sangat menarik. Nah, kenapa dikatakan orang psikopat itu sangat menarik? Karena ini memang sudah ditemukan pada banyak orang psikopat ya, atau yang sudah melakukan pembunuhan berantai. Dia itu penampilannya menarik. Kenapa dia berpenampilan menarik? Karena dia itu berusaha menyembunyikan keaslian dari dirinya tersebut. Dia berusaha berpenampilan semenarik mungkin agar orang lain itu kayak ragu, kayak nggak percaya, nggak mungkin dia bisa melakukan hal yang buruk gitu. Dan di sini juga diartikan sebagai dia itu bisa mengambil hati orang lain dan membuat orang lain itu senang terhadap dia. Mungkin dia traktir, atau dia senang bercanda, atau mungkin banyak hal-hal yang lainnya guys yang membuat kita tertarik pada seseorang. Yang kedua, sangat temperamental. Nah, di sini udah pasti namanya aja psikopat, dia pasti sangat temperamental. Di sini tuh artinya mudah marah, mudah tersinggung gitu guys. Kita ngomong dikit aja dia udah langsung tersinggung, udah langsung marah, udah langsung ngebentak gitu. Tapi di sini hanya terjadi saat seseorang menghalangi jalannya ya guys. Dia akan sangat marah karena orang lain menghalangi jalannya untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, kurang menunjukkan emosi. Orang yang psikopat itu cenderung kurang menunjukkan emosinya dia. Karena apa? Karena dia tidak memiliki rasa empati. Sama seperti kita, jika kita melihat seseorang kecelakaan, kita pasti kayak kasihan, ekspresi kita itu aduh kasihan banget gitu. Tapi orang yang psikopat nggak akan punya perasaan seperti itu. Mereka hanya akan datar-datar aja, kayak biasa aja gitu ngelihatnya, kayak ngelihat orang lagi jalan gitu, biasa, dan nggak ada rasa empati. Memang benar-benar tanpa ekspresi guys. Di sini
sini juga dikatakan kurang menunjukkan emosinya itu seperti mungkin di saat ada duka gitu dia nggak nangis karena dia nggak merasakan emosi apapun, nggak merasakan fluktuasi di dalam hatinya guys. Karena orang psikopat itu nggak punya hati. Yang keempat, kurang bertanggung jawab. No. Maksud aku tidak bertanggung jawab. Di sini maksud dari kata tidak bertanggung jawab ini adalah dia selalu menyalahkan orang lain atas kesalahan dirinya sendiri. Kenapa seperti itu? Karena dia nggak akan pernah merasa bersalah guys. Dia merasa selalu bahwa dirinya itu benar. Dia nggak akan pernah merasa salah. Ini adalah salah satu ciri yang paling kentara dari orang yang memiliki jiwa psikopat. Oke, kita sudah membahas tentang ciri-cirinya. Sekarang next ke yang ketiga, penyebab seseorang mempunyai jiwa psikopat. Oke guys, jadi penyebabnya itu masih menjadi perdebatan ya sampai saat ini. Dan menurut dari bukti-bukti yang sudah ada atau dari kejadian-kejadian sebelumnya, dikatakan bahwa penyebab dari munculnya jiwa psikopat di dalam diri kita itu adalah, nah aku akan ngasih tahu kalian hal penting. Tanda-tanda atau gejala-gejala orang itu psikopat akan muncul sebelum dia berusia 16 tahun. Dan penyebabnya kemungkinan berasal dari lingkungan, dari genetika, dari dalam diri, dan dari lingkungan saat kita masih kecil, dari didikan saat kita masih kecil. Penyebab terbesarnya itu adalah pengalaman awal kehidupan. Pengalaman awal kehidupan ini dikategorikan dari umur 0 sampai 5 tahun. Jika seseorang mengalami hal buruk saat usia-usia itu, sampai 10 tahun mungkin juga ya guys, mungkin dia diperkosa, disodomi, atau banyak hal yang lainnya, dia akan cenderung mengikuti tindakan tersebut saat dia sudah dewasa. Karena kenapa? Karena itu sudah tertanam dalam dirinya dia, seperti trauma gitu, yang menyebabkan munculnya jiwa psikopatnya dia, dan dia ingin membalaskan hal tersebut kepada orang lain. Mungkin dia juga akan melakukan hal tersebut kepada orang lain, dan itu di tingkat yang lebih tinggi. Mungkin dia pernah diperkosa sekali atau 2 kali, dia akan memperkosa orang berkali-kali saat dia sudah dewasa. Oke, penyebabnya sudah. Sekarang kita akan membahas soal apakah psikopat bisa disembuhkan. Nah, kalian pasti berpikir ya atau bertanya-tanya, apakah psikopat ini kan gangguan ya, apakah gangguan ini bisa disembuhkan gitu? Pasti ada di antara kalian yang berpikir seperti ini, sama seperti aku. Jawabannya adalah tidak diketahui, sorry guys. Karena psikopat ini adalah penyakit mental, dan sama seperti penyakit mental yang lainnya, psikopat ini tidak diketahui apakah bisa disembuhkan atau tidak. Tetapi pada umumnya tidak ada penyembuhan untuk penyakit mental ya guys. Ini hanya akan muncul dari dalam diri kita sendiri, apakah kita bisa insyaf atau tidak. Mungkin hanya Tuhan yang bisa menyembuhkannya guys. Oke guys, jadi sekian dulu ya pembahasan tentang psikopat. Jadi gimana guys? Sekarang udah tahu kan psikopat itu apa, penyebabnya apa, ciri-cirinya apa, apakah bisa disembuhkan atau tidak, dan pengertiannya juga. Oke guys, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe seperti biasa. Jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya supaya video aku masuk ke notif kalian. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Nantikan video aku yang berikutnya. Bye bye.